lagu pujian Bertemu Muka. Bapakku rindu menyenangkanmu,
hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Kau masih memberikan kami kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kiranya di kesempatan kami untuk beribadah ini kami dapat menjalani ibadah dengan serius, tidak bercanda ya Tuhan. Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat lagu pujian Allah Sumber Kuatku. Semua tepuk tangan ya. Hanya
teman-teman pemuda semuanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini benar-benar berasal daripada-Mu, dan apa yang disampaikan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Jadi tema khotbah gue pada Sabtu ini adalah setia, berani, dan jujur. Siapa di sini yang udah nonton film Mulan? Jadi khotbah hari ini terinspirasi dari film Mulan. Jadi gue baru-baru ini nonton film Mulan yang baru di remake yang versi manusianya. Nah, siapa sih yang nggak tahu cerita tentang Mulan? Pasti kebanyakan anak-anak perempuan tuh tahu ya Mulan itu siapa. Mulan itu anak perempuan yang berani, yang akhirnya tuh dia nggantiin bapaknya untuk ikut berperang, karena pada masa itu setiap keluarga itu diharuskan mengirim satu anak laki-laki dari keluarganya. Nah, tapi kebetulan Mulan itu ayahnya cuma punya 2 anak perempuan. Jadi Mulan kasihan kalau papanya harus ikut berperang. Jadi Mulan menggantikan papanya secara diam-diam. Nah, di pedang yang Mulan bawa ini, yang punya papanya itu, ada 3 kata yang sangat bagus, yaitu setia, berani, dan jujur. Nah, jadi malam ini gue bakal kupas tuntas 3 kata ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Fokus semuanya, duduk yang tenang. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di kata yang pertama ada setia. Nah teman-teman, pasti banyak dari kita yang suka lihat story teman kita, atau sekarang tuh lagi banyak TikTok ya. Di TikTok tuh kayak banyak banget kasus-kasus perselingkuhan yang keumbar di TikTok. Ada yang cowoknya selingkuh lah, atau mereka tiba-tiba cowoknya selingkuh atau ceweknya selingkuh karena nggak nyaman sama kekurangan cowoknya atau ceweknya. Terus ada aja cari-cari kesalahan satu sama yang lain, kejelekan satu sama yang lain, sampai akhirnya yaitu selingkuh. Dalam Amsal 20 ayat 6, mari kita baca. Nah, Amsal 20 ayat 6 berbunyi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Benar banget teman-teman ya. Di hari-hari ini, mungkin teman-teman kita yang baik itu banyak, tapi yang setia itu semakin jarang kita temuin. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Abraham setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Jadi Abraham itu tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah pergi untuk mencari kesenangan-kesenangan yang lain tuh enggak. Jadi Abraham cuma tetap setia kepada Tuhan dan setia menanti janji yang Tuhan janjikan. Abraham tetap setia meskipun imannya diuji ketika Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah dinantikannya sangat lama. Kita tuh sering banget sebenarnya nggak setia, karena permohonan kita belum dikabulkan sama Tuhan. Kita bisa nggak setia sama Tuhan. Contohnya, kita nggak punya uang nih, terus nyuri. Nah itu kita nggak setia sama firman Tuhan. Terus kita doa sama Tuhan, kita mau jodoh yang seperti ini nih. Tapi Tuhan belum kabulkan, dan kita udah terlanjur mencari sendiri. Misalnya cari yang beda agama, terus langsung kita terusin aja, udah jalan sama dia. Kita gak setia sama Tuhan, kita maunya ikutin apa maunya kita. Di dalam Alkitab tertulis apa sih rewardnya, apa hadiahnya kalau kita setia sampai
akhir kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Wahyu Wahyu 2 ayat 10 bagian C. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ulangin ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, teman-teman. Buat kita yang setia sampai mati kepada Tuhan, akan diberikan mahkota kehidupan. Siapa yang mau dapat mahkota kehidupan, angkat tangannya. Belajar setia ya, teman-teman. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berani. Berani apa nih? Berani ngelawan orang tua, berani ngelanggar rambu-rambu lalu lintas, atau berani ngelabrak kakak kelas, atau berani ngelanggar tata tertib di sekolah. Bukan. Berani pada poin ini akan gue bagi lagi menjadi beberapa poin. Nah, poin yang pertama, kita harus berani tampil beda. Waktu teman-teman lo ngerokok, waktu teman-teman lo minum, atau waktu teman-teman lo berbuat dosa, bukan berarti lo harus berbuat dosa, teman-teman. Minggu lalu Bapak Gembala sudah berkhotbah tentang menjaga hati, yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau berani tampil beda, kita harus juga rajin membaca Alkitab, teman-teman. Harus rajin berdoa, supaya kita juga gak gampang terpengaruh sama teman-teman kita. Itu memang sih susah untuk berani tampil beda pada saat sekarang ini, tapi bukan berarti gak bisa dilakuin, teman-teman. Jadi terus belajar ya. Nah, terus yang kedua adalah berani berubah. Banyak dari kita yang cuma stuck di situ aja karena kita ngerasa udah seneng nih gue nih di zona nyaman. Nah, jadi kita nggak berani nih untuk berubah karena kita udah terlanjur nyaman di situ. Jadi kalau lo mau berubah, lo harus berani meninggalkan zona nyaman lo. Seperti pada Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, gue ambil contoh yang simpel. Seekor ulat gak bisa kemana-mana kalau dia cuma stuck di daun aja, tapi dia bisa terbang bebas kemana-mana kalau dia mau berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Makanya teman-teman, jangan cuma stuck di zona nyaman lo, tapi keluarlah, cari pengalaman lain, kejar mimpi-mimpi lo, kejar cita-cita lo, berani berubah. Poin yang berikutnya, berani mimpi dan melakukan hal yang besar. Nah, teman-teman, waktu kecil pasti kita sering ditanya ya, nanti kalau besar mau jadi apa? Nah, kita pasti sebutin yang bagus-bagus nih, mau jadi pilot, mau jadi guru, mau jadi dokter, dan lain-lain. Tapi pas sudah besar rasanya mager, belajar mager, disuruh ngapa-ngapain mager, sampai akhirnya mimpi-mimpi besar kita itu kadang terkubur dengan sendirinya. Karena kita cuma berani bermimpi, tapi kita nggak berani untuk melakukan hal yang besar. Nah, ada satu tokoh yang terkenal di dunia yang bermimpi besar dan mau melakukan hal yang besar, yaitu Walt Disney. Walt Disney pernah bermimpi dia mau bikin satu taman bermain yang besar dan yang komplit isinya. Jadi nggak cuma anak-anak aja yang bisa main, tapi orang tua juga bisa. Nah, akhirnya Walt Disney melakukan banyak tindakan-tindakan lah segala macam untuk mewujudkan mimpinya ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat sekarang.
ada banyak sekali Disneyland di berbagai negara. Contohnya ada Disneyland yang ada di Amerika atau Disneyland yang ada di Hong Kong dan lain-lain. Makanya teman-teman, kita jangan cuma berani bermimpi besar, tapi kita harus berani melakukan hal yang besar juga. Lalu poin berikutnya adalah berani fokus pada keyakinan. Mungkin saat ini lingkungan dan teman-teman lo nganggep lo rendah atau nganggep lo negatif. Tapi teman-teman, satu hal yang gak boleh hilang dari diri lo adalah keyakinan lo pada diri lo sendiri. Gue ulang ya, satu hal yang gak boleh hilang dari diri lo adalah keyakinan pada diri lo sendiri. Ketika lo yakin pada diri lo sendiri, halangan apapun dapat lo kalahkan. Nah, contohnya adalah dalam Matius 9 ayat 28 sampai 30. Nanti teman-teman baca sendiri aja. Di sana diceritakan ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Ada 2 orang buta yang menghampiri Yesus meminta untuk disembuhkan matanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Dan mereka percaya kalau Yesus itu bisa menyembuhkan mereka. Akhirnya mereka dapat melihat lagi. Teman-teman, pernah dengar kisah seorang tokoh dunia yang terkenal yang karyanya sangat berpengaruh pada zaman sekarang ini? Siapa ayo? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison berhasil menciptakan bola lampu yang kita gunakan saat ini setelah 10.000 kali percobaan. Apa dia nggak pernah gagal? Pernah, sering. Makanya sampai 10.000 kali dia coba. Nah, setiap kali dia gagal, dia nggak pernah nyerah, tapi dia coba lagi. Dan dia yakin kalau dia bisa menciptakan bola lampu. Makanya karyanya itu yang sampai saat ini kita pakai, itu hasil dari keyakinan Thomas Alva Edison pada dirinya sendiri. Nah, makanya teman-teman, kita harus berani fokus pada keyakinan kita. Poin yang ketiga adalah jujur. Nah, teman-teman, tahu gak sih pekerjaan apa yang paling jujur di dunia ini? Tukang gigi palsu. Nah, dia jujur nih dari awal kan, dia jual gigi palsu. Tapi berkat kejujurannya itu, dia dihargai sama banyak orang. Nah, teman-teman, jarang banget kita nemuin orang yang jujur pada saat ini ya. Jujur itu berarti kita berani untuk bilang ya di atas ya atau tidak di atas tidak. Kolose 3 ayat 9 tertulis, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Nah, teman-teman, jujur itu bukan cuma di mulut aja, tapi kita harus benar-benar komitmen kepada Tuhan kalau kita mau berubah, kita mau jujur, kita nggak mau bohong-bohong lagi. Zaman sekarang memang banyak banget orang yang nggak jujur, banyak banget kasus-kasus korupsi. Korupsi bukan cuma korupsi uang teman-teman, tapi ada korupsi waktu dan korupsi yang lainnya. Banyak juga zaman sekarang orang-orang yang berani berbohong dengan alasan, oh buat kebaikan kok, itu mah dosa putih dan lain-lain. Padahal temanya sama, tidak jujur. Nah, bukan berarti kita harus ikutan nggak jujur juga teman-teman, tapi kita harus benar-benar komitmen dalam diri kita kepada Tuhan kalau kita mau jadi manusia baru yang jujur. Jujur itu berarti kita juga harus berani mengambil resiko teman-teman. Contohnya, kita kembali ke film Mulan. Ketika Mulan jujur kepada atasannya kalau dia itu seorang perempuan, dia langsung diusir dari pasukannya itu, dan dia dinilai sebagai pengkhianat. Teman-teman tahu gak apa sih hadiahnya kalau kita itu hidup dengan kejujuran? Mari kita baca dalam Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13.
Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah, siapa yang mau dikasihi sama Tuhan? Kita semua pasti mau ya teman-teman. Maka dari itu kita jangan cuma jujur nih teman-teman, tapi kita harus juga setia dan berani. Jadi itu aja yang gue sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak pemuda yang bisa setia, yang bisa berani, yang bisa jujur dalam segala keadaan di dalam hidup kita. Semoga sehat selalu. Jangan lupa Sabtu depan kita kembali lagi ibadah secara online melalui YouTube channel GB Bor Panas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang masih Kau berikan pada kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini Tuhan. Bila kami dapat menjadi anak pemuda yang dapat berlaku setia, berani dan jujur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, dan berkatilah kami Tuhan dalam sekolahan kami, perkuliahan kami, dan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman, God bless.